Shalom, selamat pagi keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Agustus. Hari-hari terasa begitu cepat berlalu. Seperti kebenaran firman Tuhan berkata, jikalau hari-hari ini tidak dipercepat, maka tidak ada satupun dari makhluk hidup ini yang tidak akan selamat. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita memawas diri kita di tengah-tengah waktu yang sepertinya sangat cepat ini, untuk kita menyiapkan diri kita dalam bidang-bidang rohani kita, dalam iman kita, dan mempersiapkan diri kita ketika satu saat kita dipanggil secara khusus, kita telah siap menghadap Bapa kita di surga. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati kebenaran firman Tuhan yang hendak kami nikmati dan kami makan menjadi makanan yang bergizi bagi kami semuanya, sehingga kami dikuatkan, diteguhkan iman rohani kami dan kehidupan kami, mentalitas kami, pikiran kami, dan cara berpikir dan cara melihat segala kehidupan ini, sehingga kami melihat dengan cara firman-Mu, melihat dengan cara Allah, kami menjadi kuat luar biasa. Terima kasih memberkati firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, berbuah lebat dalam hidup kami menjadi berkenan kepada Bapa kami di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini merupakan awal kita mengadakan ibadah di bulan Agustus ini. Kita akan mengawalinya juga nanti dengan perjamuan kudus. Tapi sebelum kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan ini, kita harus menyiapkan hati kita. Siapkan pikiranmu, siapkan hatimu, supaya firman Tuhan itu bekerja secara ajaib luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin memberikan satu tema, yaitu badai itu pasti berlalu. Kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang yang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar yang telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah yang telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca cerita ini memberikan satu deskripsi jelas bagaimana seseorang itu memiliki satu pergumulan yang hebat luar biasa. Apalagi ketika janda ini seorang diri, dia punya anak tunggal yang diharapkan satu-satunya, tapi kemudian anaknya itu meninggal secara mendadak. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau saya menempatkan diri saya sebagai seorang janda, maka dunia di sekitar saya seperti gelap gulita. Pengharapan itu yang tadinya cerah, itu berubah menjadi satu hal yang sangat menyesakkan di hati dan di pikirannya. Kenapa? Karena segala sesuatu menjadi seperti hancur. Bisa dikatakan itu merupakan satu kiamatlah secara pribadi bagi kehidupan seorang janda. Dia tidak lagi memiliki tempat bergantung. Dia tidak lagi memiliki seseorang yang bisa menunjang masa tuanya atau kehidupan dia nantinya. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah realitas hidup. Perjalanan hidup kekristenan itu bukan jalan tol. Perjalanan kehidupan kita sebagai orang Kristen itu bukan bebas hambatan. Sebaliknya, menjadi Kristen itu kita dibawa pada satu situasi-situasi yang seringkali tidak sesuai dengan angan-angan, dengan harapan, dengan pikiran kita, dengan keinginan kita. Setiap kali justru kita menghadapi masalah-masalah yang berat, badai yang besar, yang memberikan tekanan begitu kuat bagi kita semuanya, waktu kita percaya sama Tuhan Yesus. Apakah itu artinya Allah jahat? Wow, tidak. Allah tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang jahat bagi anak-anaknya. Allah tidak pernah berpikir tentang sesuatu yang buruk bagi anak-anak dia. Bapak Ibu, ada satu ilustrasi yang sederhana kalau kita membaca di kitab Ulangan. Ketika burung Raja Wali itu dia terbang tinggi, dia membangun sarang-sarangnya di tempat-tempat dan tempat-tempat gunung batu yang sangat tinggi luar biasa. Pada waktu anaknya sudah mulai harusnya belajar untuk terbang, apa yang dilakukan?
sarangnya digoncang-goncang sehingga anak burung Raja Wali itu dia jatuh ke bawah supaya dia bisa menggunakan kepak sayapnya. Kalau seandainya kata anak itu terjun bebas, kepak sayapnya belum kuat, maka induk Raja Wali itu langsung terbang dari atas menukik kemudian menyebarkan sayapnya sehingga akhirnya anaknya itu jatuh di kepak sayapnya yang sangat kuat. Diangkat tinggi lagi, digoncang-goncang lagi, kemudian jatuh lagi. Seperti itu diulang-ulang sampai akhirnya anak burung Raja Wali itu mampu terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi ingat, tidak ada sesuatu yang buruk ketika kita menghadapi masalah-masalah di kehidupan kita semuanya. Allah ingin menunjukkan kekuatan kuasanya. Allah ingin juga menunjukkan kasihnya, pemeliharaannya secara spesial bagi kita semuanya. Dan Allah ingin melatih kita semuanya memiliki kemampuan daya tempur dengan kehidupan ini, memiliki kemampuan untuk kita menerobos dalam setiap masalah ini. Kita menari-nari di atas badai, kita menari-nari di atas ombak yang begitu besar, dan akhirnya kita menjadi cakap luar biasa. Dan ingat, setiap kali kita menghadapi satu masalah pergumulan yang berat, mengingatkan lagi kepada kita semuanya bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kita harus mempercayai sepenuhnya kepada Tuhan, dan bahwa kita tidak boleh jauh dari Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, Tuhan Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan alam semesta, Tuhan atas badai, Tuhan atas kematian, Tuhan atas kehidupan, Tuhan atas kesulitan, Tuhan atas kesusahan apapun yang ada di dalam diri kita. Maka badai sebesar apapun juga dalam kehidupan kita, kalau kita punya Tuhan Allah kita dan kita bergantung kepada Dia, Allah itu dengan mudah untuk menyelesaikannya. Allah tidak pernah stres, depresi menghadapi masalah kita yang menurut kehidupan kita itu begitu pelik. Menurut kehidupan kita itu begitu susah. Allah tidak pernah begitu stres dan kehilangan, putus asa atau kehilangan cara untuk menolong kita. Wah, Allah kita itu terlalu begitu hebat, perkasa, luar biasa, punya hikmat yang luar biasa. Maka Dia sanggup untuk membawa kita semuanya menaklukkan badai. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya akhirnya badai itu bisa ditaklukkan di dalam hidup kita semuanya? Hari ini kita belajar bersama-sama dari peristiwa ketika janda dari Nain ini keluar dari kehidupan dia, membawa anak yang mati. Kita akan belajar bersama-sama dari situ. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana caranya badai di dalam hidup kita itu kemudian akan dapat ditaklukkan bersama-sama dengan Tuhan Allah kita. Yang pertama, Bapak Ibu, masuklah dalam arakan Yesus. Bapak Ibu, kalau kita bisa membaca narasi ini yang dideskripsikan, ada dua rombongan, ada satu pemandangan yang sangat berbeda sekali. Rombongan yang pertama ada rombongan janda bersama anaknya yang mati, yang digotong atau diusung oleh beberapa orang. Dan semua orang yang ikut di rombongan janda ini adalah orang-orang yang terlibat di sana, hatinya, perasaannya, pikirannya mengalami kepedihan yang luar biasa. Saya yakin mereka larut dalam kepedihan, duka cita yang begitu sangat dalam. Bagaimana tidak? Janda yang memiliki seorang anak yang mungkin menjadi andalan dia, tapi akhirnya anaknya itu meninggal. Nah, Bapak Ibu, ini menjadi satu masalah. Semua arak-arakan yang bersama janda itu adalah seseorang yang memiliki kepedihan luar biasa. Dan semua rombongan itu larut di dalam kepedihan. Nah, rombongan kedua adalah rombongan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka sedang masuk di kota Nain. Dan mereka bertemu kemudian di pintu gerbang kota Nain. Di rombongan janda itu, mereka keluar dari kota Nain. Rombongan Yesus itu masuk di kota Nain. Bapak Ibu, kalau kita bisa melihat sebuah definisi dari Yesus, nama Yesus, maka kita bisa melihat bahwa Yesus itu artinya penebus. Tapi kalau kita bisa melihat definisi juga yang dideskripsikan dari beberapa arti tentang janda adalah seseorang yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan dia berada, biasanya janda di dalam perjanjian lama selalu disebutkan sebagai seseorang yang sangat lemah, perlu ditopang dan perlu dibantu luar biasa. Nah, Bapak Ibu, inilah satu kondisi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan janda yang sedang ditinggalkan oleh anaknya. Dia berada dalam satu masalah, kepedihan yang luar biasa. Bagaimana dia kehilangan harapan, dia mengalami keputusasaan. Nain itu artinya, Bapak Ibu, adalah kota yang sedap, daerah yang sedap, indah dan bahagia. Bapak Ibu, rombongan janda ini adalah satu rombongan yang keluar menuju
meninggalkan satu tempat yang dinamakan kota sedap, kota indah, kota kebahagiaan. Jadi rombongan dari janda ini adalah rombongan yang mengalami kepedihan. Mereka sedang menuju dan keluar dari kota indah, kota sedap, kota kebahagiaan. Tapi rombongan Yesus adalah satu rombongan yang mereka pergi mau masuk di kota Nain, menuju satu kota di mana ada sukacita, ada kesedapan, ada keindahan, dan ada kebahagiaan. Di mana posisi kita? Apakah posisimu seperti orang-orang yang bersama-sama dengan janda itu, keluar dari kesedapan, keluar dari sukacita, keluar dari keindahan, keluar dari kebahagiaan? Jikalau posisimu itu ada seperti janda itu, maka kamu akan diliputin oleh masalah, kamu akan diliputin oleh duka cita, kamu akan diliputin oleh kepedihan, kamu akan diliputi oleh suasana kegelapan, suasana yang tidak memberikan sebuah pengharapan dan keputusasaan. Kemana? Di mana posisi kita? Apakah kita bersama-sama janda ini sehingga kita menghadapi satu situasi yang sulit? Atau kita berposisi berada di dalam rombongannya Yesus? Di mana Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya masuk. Bukan menuju keluar, tapi menuju masuk. Di mana? Di kota sedap, di kota sukacita, di kota bahagia, di kota yang indah. Saya berharap kita semuanya menjadi satu rombongan yang bersama-sama dengan Kristus. Jangan pernah mengizinkan diri kita menjadi orang yang keluar dari kota kesedapan, kota keindahan, kota kebahagiaan, dan kota sukacita. Mari kita masuk di dalam rombongannya Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka menuju kota bahagia, kota sukacita, kota kesedapan, dan kota keindahan. Dan memang benar, waktu kita ikut Yesus, di sana ada damai sejahtera, di sana ada satu bahagia, di sana ada satu sukacita yang luar biasa, kesedapan luar biasa. Kenapa? Karena Yesuslah yang memberikan satu jaminan dalam hidup kita semuanya. Ada satu nyanyian yang begini Bapak Ibu, dinyanyikan lebih sahdu lagi. Sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak terduga. Dan memang benar, waktu kita ikut rombongan Yesus, di sana ada kemanisan, di sana ada keheranan, di sana ada sukacita, di sana ada kesedapan, di sana ada kekuatan, di sana ada kebahagiaan. Kalau Tuhan yang sumber kebahagiaan, sumber kehidupan, sumber damai bersama-sama dengan kita dan kita ada dalam rombongannya, maka di sana tersedia kesedapan, sukacita, damai, keindahan, dan kebahagiaan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau saya mengingat beberapa rombongan-rombongan tentang ini, dua rombongan ini, saya ingat perjalanan beberapa orang-orang yang bisa saya gambarkan tentang orang-orang yang berada di rombongan Tuhan dan orang-orang yang tidak ada di rombongan Tuhan. Saya mengambil beberapa contoh-contoh, misalnya rombongan Abraham. Abraham itu adalah orang yang berada di rombongannya Allah. Waktu dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengikuti. Dia diberkati Tuhan, dia menikmati bahagia, sukacita, damai sejahtera. Tapi ada rombongan yaitu ponakannya, yaitu Lot. Dia meninggalkan Tuhan, dia tidak bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia hidup di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Dia dihancurkan oleh Tuhan, kota itu di bumi hanguskan, dan akhirnya kehidupan Lot itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Badai terus menerpa hidup dia. Rombongan Musa, Bapak Ibu, dia adalah seorang yang diutus Allah. Dia ikut Tuhan luar biasa. Apa yang terjadi? Dia diangkat luar biasa. Tapi ada rombongan-rombongan orang-orang yang memberontak. Siapa itu? Rombongan Korah, rombongan Datan, rombongan Abiram. Mereka adalah orang-orang yang memberontak dan tidak berada di rombongannya Tuhan. Tuhan binasakan sampai kemudian tanah itu menguap, membuka dirinya sampai mereka mati ditelan oleh tanah itu sendiri. Ada juga rombongan yang dinamakan rombongan Yosua dan Kaleb. Bagaimana dia utus menjadi 12 pengintai. Dia dua yang rombongan yang mengikuti Tuhan. Dia akhirnya diangkat luar biasa. Tapi ada rombongan 10 pengintai yang tidak berpihak kepada Tuhan. Akhirnya tidak jadi apa-apa. Rombongan Elia yang dipakai Tuhan luar biasa. Tapi juga ada rombongan Isabel. Perempuan yang tidak takut akan Tuhan tetapi dibinasakan luar biasa. Ada rombongan Daud yang mencintai Tuhan. Ada rombongan Saul yang penuhi dengan kebencian, yang hidup sepanjang hidupnya kemudian mengalami masalah-masalah dan badai yang begitu besar. Ada rombongan Maria yang taat kepada Tuhan luar biasa. Tapi ada rombongan Herodes yang berusaha untuk membunuh Yesus. Dan ada rombongan Yesus, ada rombongan Farisi, ada rombongan ahli Taurat. Di mana posisi kita?
Kalau kita ingin badai di dalam hidup kita itu cepat terurai, maka masuklah dalam rombongan Yesus. Rombongan Yesus itu bersama-sama membawa kita semuanya menuju kota sedap, menuju kota sukacita, menuju kota indah, menuju kota kebahagiaan. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus, waktu kita menghadapi badai, maka Tuhan akan membawa badai itu, membuat kita semuanya makin mempercepat untuk masuk kota sedap, kota sukacita, kota keindahan, dan kota kebahagiaan. Kiranya bagian yang pertama ini meneguhkan lagi, menguatkan kita terus-menerus, bahwa untuk kita bisa mengurai masalah-masalah dalam hidup kita di tengah-tengah badai, kita harus masuk di dalam rombongan Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa mengurai bersama-sama dengan Tuhan supaya badai di kehidupan kita itu cepat reda, cepat berlalu, Bapak Ibu. Yang kedua adalah berhenti dari rombongan kematian, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika kedua rombongan itu mereka bersama-sama berjalan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Mereka berpapasan di pintu gerbang kota Nain itu semuanya, Bapak Ibu. Yesus berhenti melihat dan memandang kepedihan dan rombongan dari orang yang mati itu. Yesus berhenti di situ, dan apa yang jadi? Rombongan janda itu pun juga berhenti di situ. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari jadilah orang yang benar-benar memiliki sebuah konsep kehidupan yang benar. Kalau kita tidak mulai berhenti dari segala kematian kita, kematian rohani kita, kematian hal yang baik, kematian dari kekudusan, kesucian dari kita semua, tidak berhenti dari kematian atas dosa kita juga, maka hidup kita akan penuh dengan corak marut, hal-hal yang membahayakan kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, matikanlah segala sesuatu yang tidak baik itu. Hentikan itu semuanya. Berhenti dari segala sesuatu yang berkaitan kematian. Bapak Ibu, berhenti. Jangan sampai kita kemudian membiarkan hal-hal yang najis itu hidup. Berhenti dari segala kematian yang tidak baik di dalam hidup kita semuanya. Berhenti untuk kita kemudian menjadi bertobat. Berhenti untuk kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang terus-menerus menggelorakan hawa nafsu, kemarahan, temperamen, segala sesuatu yang tidak baik. 1 Timotius menggambarkan bahwa orang yang hidup di akhir zaman itu adalah orang-orang yang tidak mau dinasihati, suka membual, sok luar biasa, sukar untuk dinasihatin, sukar untuk menikmati kebenaran firman Tuhan, sok jagoan, suka amarah, suka mengejek, suka memfitnah. Itu yang digambarkan. Nah, ini merupakan satu kematian rohani. Mari kita berhenti dari segala kematian rohani, kematian karakter Kristus, kematian kesucian Allah. Kita berhenti di situ. Supaya apa? Supaya kita tinggalkan. Jangan terus-menerus kita melangkah dalam kematian kita, berjalan terus-menerus. Sampai akhirnya kita mengalami kerugian. Setiap orang yang terus-menerus menghidupi kematian dia, berjalan lurus terus-menerus, bergerak terus-menerus maju di dalam kematiannya, maka dia akan menikmati badai yang bukan hanya sekatu kali, tapi akan lebih banyak lagi dan sifatnya lebih besar terus. Ingat, jangan pernah kita berhenti, tapi di dalam segala sesuatu yang baik. Berhentilah dari kematian rohani kita, berhentilah dari kematian kesucian, berhentilah dari kematian kebaikan karakter Kristus kita, berhentilah dari segala kematian untuk kita mau melayani Tuhan. Berhenti semua itu, supaya pada akhirnya kita menjadi pribadi yang terus-menerus menikmati pertolongan-pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, ketika janda bersama-sama dengan rombongannya mereka berhenti dari segala duka cita mereka bertemu dengan Yesus, maka mereka menikmati apa artinya kekuatan energi dari perhatian, dari kepedulian, dari cinta dan kasih Kristus kepada hidup dia. Berhentilah, Bapak Ibu, jangan lanjutkan perjalanan hidup kita yang dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi dengan kematian, dipenuhi dengan kematian berpikir baik, dipenuhi melanjutkan kehidupan kita dengan kematian pikiran yang baik, kematian perkataan yang baik, kematian rohani yang baik, kesucian yang baik, kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, kematian untuk berdoa, kematian untuk bersekutu, kematian untuk membaca firman Tuhan, kematian untuk berperilaku yang baik. Berhenti dari situ semuanya. Biar kita menikmati pertolongan-pertolongan dari Allah. Jangan lanjutkan langkah kita yang buruk. Jangan lanjutkan langkah kematian kita. Jangan lanjutkan langkah kesalahan kita. Jangan lanjutkan itu semuanya. Bapak Ibu, Saul berbuat salah, tapi dia tidak berhenti dari segala kesalahannya. Pada waktu dia membuat sebuah mezbah yang harusnya dilakukan oleh Elia,
Apa yang terjadi di sana? Elia kemudian berkata, ditolaklah semuanya kamu. Kamu ditolak, ya. Kamu ditolak keberadaanmu sebagai seorang nabi. Akhirnya ditolak, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan sampai itu terjadi, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi Saul. Kita terus melanjutkan kehidupan kita dengan membawa kematian-kematian rohani. Kematian untuk kita taat. Kematian untuk kita melakukan kebenaran firman. Jangan. Bapak Ibu, Simpson mengumbar hawa nafsu seksualnya. Dan dia tidak berhenti. Dia melanjutkan langkah kematian, kesucian dalam hidup dia. Dia melakukan kenajisan terus. Akhirnya dia harus mati. Dia bermain-main itu semuanya. Daud pernah melakukan satu pelanggaran. Ketika dia bertemu dengan Batseba. Dia melakukan sesuatu perzinahan yang luar biasa. Tapi Daud menghentikan langkah itu semuanya. Dan dia bertobat. Di dalam Mazmur pasal 50 dan 51 dikatakan bagaimana Daud menyatakan berdosanya dia. Bagaimana Daud menyatakan tentang hal-hal yang buruk. Dan dia berhenti dari situ semuanya. Berhenti dari jalan kematian kita semuanya, Bapak Ibu. Kalau kita ingin menjadi pribadi yang benar-benar mengurai masalah di hidup kita semuanya. Berhenti dari itu semuanya. Bapak Ibu, seringkali kita berbuat dosa lebih banyak dengan mulut kita. Mulut kita lebih banyak berbuat dosa. Ada sesuatu yang seringkali itu menjadi miris. Orang-orang Kristen tidak pernah menyebarkan satu kebenaran, tapi menyebarkan sebuah berita hoax. Kalau kita melihat sekarang itu Instagram, kita melihat medsos, ada begitu banyak orang-orang yang mengeluarkan sebuah berita-berita yang sifatnya hoax, penipuan, pembohongan. Dan bukan hanya itu, berita-berita yang sifatnya cacian, nyinyiran, sesuatu yang tidak bagus. Itu yang membuat akhirnya orang itu punya masalah. Orang-orang yang menghina presiden kita dengan menyinyir dan berkata apapun juga, kalau kamu tidak berhenti, kamu pasti akan kena. Akhirnya apa? Berapa banyak orang-orang yang menulis berita-berita yang buruk, hoax di medsos, berhubungan dengan presiden kita dan orang-orang lain. Akhirnya mereka justru menerima badai yang lebih besar, masuk dalam penjara akhirnya. Maka berhentilah dari jalan kita yang salah. Maka berhentilah dari segala kematian kehidupan kita. Kematian rohani, kematian kesucian, kematian untuk mencintai Tuhan, kematian untuk selalu berkata baik, kematian untuk berperilaku yang baik. Singkirkan itu semuanya, berhenti, jangan lanjutkan langkah kita. Maka badai dalam hidup kita pasti akan berhenti. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati kelepasan dari badai ini, sehingga badai dalam hidup kita itu bisa berlalu. Yang ketiga adalah terimalah belas kasih Tuhan itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, janda itu kehilangan anak. Jadi sepanjang perjalanan dia meneteskan air mata dan dia mungkin juga menangis dengan raungan yang cukup keras mungkin. Ibu ini sudah berada dalam satu posisi, sudah hopeless, sudah kehilangan harapan, sudah putus asa luar biasa. Bapak Ibu, ketika dia berjalan menunduk sambil menangis, Yesus melihat itu semuanya. Ketika dia berhenti bertemu dan berpapasan dengan Yesus di pintu gerbang kota Nain, Yesus berhenti, mereka berhenti, dan Yesus memandang itu semuanya. Alkitab berkata, maka berbelas kasihanlah Yesus. Maka berbelas kasihanlah Yesus. Dan waktu Yesus mulai berbelas kasihan, apa yang terjadi, Bapak Ibu? Yesus mengulurkan tangannya, Yesus memberikan pertolongannya, sehingga anaknya itu menjadi hidup. Ketika belas kasihan Yesus itu diberikan, orang itu menyambut belas kasihan, maka orang itu akan menikmati pertolongan, maka orang itu akan menikmati berkat, maka orang itu akan menikmati pemeliharaan, maka orang itu akan menikmati kuasa, kedahsyatan dari perkara-perkara yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Nah, seringkali Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita ini seringkali jadi sombong luar biasa. Ketika kita punya masalah, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita menggunakan kekuatan kita merasa kuat, kita merasa pintar, kita merasa punya uang, sehingga kita tidak mau menerima belas kasihan dari Tuhan. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang yang merasa dirinya berdosa, tapi orang itu tidak mau menerima belas kasihan Yesus. Orang itu tidak mau percaya pada Yesus. Padahal Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita semuanya. Waktu Yesus menawarkan, datang kepadaku dan terima keselamatan itu. Datang kepadaku dan terima penebusan dosamu. Datang kepadaku dan kamu selamat. Ada begitu banyak orang yang sombong, merasa dia bisa berbuat baik, merasa bahwa dia melakukan dengan aktivitas-aktivitas keagamaan untuk bisa selamat. Tapi nyatanya orang tetap tidak akan selamat karena segala kebajikan dia atau syariat-syariat agama pun juga. Terima belas kasihan pertolongan Yesus.
baru kita akan bisa menyelesaikan badai di dalam hidup kita semuanya. Tuhan itu senang menolong kita semuanya. Tuhan itu selalu berbelas kasihan kepada kita semuanya. Tapi masalah yang paling penting adalah ketika Tuhan mengulurkan tangan untuk berbelas kasihan menolong kita, sudikah kita menerima uluran tangan belas kasih dari Tuhan itu? Seringkali kita tidak mau karena kita sombong luar biasa. Orang-orang yang pengen lepas dari orang-orang yang sering kali lepas dari hal yang kebiasaan-kebiasaan buruknya, yang mabuk-mabuk, yang minum-minum, kemudian yang merokok, atau kegiatan-kegiatan yang seluruhnya mungkin berbau dosa. Tuhan berkata, kalau engkau datang kepadaku, engkau akan menikmati kelepasan itu semuanya. Tapi kita sombong, kita tidak mau, kita merasa bahwa kita kuat, kita bisa mengalahkan itu semuanya. Akhirnya badai lebih besar lagi. Orang yang mabuk, dia menyulitkan dirinya, menambah beban hidupnya. Apa? Keuangan dia makin hari makin terkuras lebih banyak. Dan bukan hanya itu, dia bisa terjangkit penyakit yang berbahaya. Paru-parunya bisa rusak. Paru-paru bisa rusak. Kemudian saraf-saraf, kemudian ususnya juga bisa rusak. Bukan hanya itu Bapak Ibu, dia juga bisa menularkan satu penyakit kalau itu kemudian muncul satu penyakit yang berbahaya. Orang yang melakukan sesuatu kesalahan-kesalahan, kalau dia tidak mau menerima uluran belas kasih tangan Tuhan, pertolongan dari Tuhan, maka orang itu akan menikmati badai yang terus-menerus. Ingat, sering kali kita menolak belas kasihan, pertolongan yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan hanya inginkan kita berkata, ya Tuhan, aku menyerah. Aku terima uluran tangan-Mu. Aku terima kasih karunia-Mu. Kita seringkali menolak belas kasih Kristus. Karena kita cenderung meminta belas kasihan dari mana? Bantuan dari orang lain. Bapak Ibu, saya bersyukur kalau ada beberapa jemaat selalu berpikir gini, Pendeta Yohanes itu punya banyak uang. Saya berterima kasih. Syukur, itu doa dari jemaat. Sekalipun Bapak Ibu, itu seringkali saya bukan seorang pendeta yang cukup punya uang. Tapi saya tidak pernah mengeluh kepada siapapun juga. Tapi saya selalu menyerah kepada Tuhan. Selalu terima uluran tangan dari Tuhan dalam belas kasih Dia. Itu sebabnya setiap kali saya mengalami masalah-masalah di kehidupan saya hanya bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Saya tidak mau datang kepada manusia. Saya tidak mau datang dan menyusahkan orang lain, menyulitkan orang lain. Saya tidak mau. Saya hanya datang kepada Tuhan Allah saya menerima belas kasih. Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, kehidupan memang susah. Saya tahu, saya susah. Saya tidak pernah cerita tentang masalah kehidupan. Punya atau tidak, saya tidak bicara itu. Saya lebih baik berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Saya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan saya, sumber pertolongan, dan bukan kepada siapapun juga. Kalau sampai pelayanan hari ini bisa berjalan, itu belas kasih Tuhan. Bukan pertolongan manusia. Belas kasih Tuhan yang menggerakkan orang-orang sehingga mereka semuanya bisa mensupport, mendorong. Dan kalau Tuhan menggerakkan orang-orang itu, apa yang terjadi? Orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani dan mensupport dukungan pelayanan kita, dia tetap menjadi orang yang rendah hati. Dia tetap menjadi orang yang dipakai Tuhan. Dia tetap menjadi orang yang bukan hanya rendah hati, dia tidak memberikan tekanan, tapi dia diberkati Tuhan luar biasa. Nah, kepada siapa kita kemudian mau meminta tolong? Seharusnya kita seperti janda ini. Waktu Tuhan berbelas kasihan, dia menerima uluran belas kasihan itu dan membiarkan tangan Kristus Yesus menyentuh tangan anaknya. Dan kemudian berkata, bangkit, bangun, dan hidup. Itu yang harusnya kita lakukan. Apakah tanganmu terbuka? Apakah tanganmu terulur ketika Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong kamu? Apakah hatimu terbuka atau pikiranmu terbuka? Seringkali kita tidak berlaku demikian. Hari ini satu kabar yang luar biasa. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Bapak Ibu semuanya. Masalah berat apapun juga, Tuhan tetap berbelas kasihan. Ulurkan tangan untuk menyambut belas kasih dari Tuhan. Ulurkan tanganmu untuk menyambut pertolongan dari Tuhan. Rendahkan hatimu. Taklukkan hatimu. Jangan sombong. Cari Tuhan. Sampai kapan kemampuanmu? Sampai kapan kau merasa kuat? Satu saat engkau bisa jatuh sakit. Maka ulurkan tanganmu. Jangan engkau sombong luar biasa sehingga menolak anugerah Tuhan. Saya berdoa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita terus-menerus menjadi pribadi yang terima belas kasihan. Kain tidak mau terima belas kasihan. Akibatnya apa? Kebencian, pembunuhan, dan trauma, dan kemudian luka batin itu dibawa terus-menerus. Maka keturunan Kain itu adalah orang-orang yang lebih banyak melakukan pembunuhan luar biasa. Jikalau kita tidak pernah terbuka untuk uluran tangan Tuhan, maka hidup kita akan punya masalah besar.
Bapak Ibu, ketika Tuhan mati di atas kayu salib, Dia memberikan satu belas kasihan kepada kita semuanya. Jikalau engkau percaya kepadaku, maka engkau akan selamat. Jikalau engkau percaya kepadaku, maka dosamu diampuni. Jikalau kau percaya kepadaku, maka kamu akan bersama-sama dengan aku di surga. Itu yang diberikan oleh Kristus Yesus kepada kita semuanya. Saya berdoa supaya kita semuanya, ketika kita menghadapi badai yang begitu kuat, badai yang begitu besar luar biasa, mari kita belajar dari 3 hal ini. Jangan sampai kita berada dalam rombongan yang salah. Tempatkan dirimu pada rombongan Kristus. Yang kedua adalah berhenti dari segala kematian-kematian yang mengikat di dalam hidupmu. Dan ketiga adalah terimalah belas kasih dari Kristus, supaya hidupmu kemudian menjadi satu hidup yang menyenangkan Tuhan Allah kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak percaya sama Tuhan. Seberapa besar badai di dalam hidupmu, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, dalam rombongan Tuhan. Seberapa besar dalam hidupmu, berhentilah engkau dari setiap hal-hal yang buruk, yang berbau kematian itu. Berhenti, jangan lanjutkan langkah salahmu. Seberapa besar masalah-masalah dan badaimu, maka terimalah belas kasih dari Tuhan, supaya kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan, dan kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita semuanya, untuk kita masuk di dalam persekutuan dengan darah dan tubuh Kristus Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati supaya firman ini bekerja dalam hidup kami, mengerjakan sesuatu yang bagus, yang indah dalam hidup kami. Sebentar kami akan masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan dalam Mari angkat roti di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semuanya, sehingga kita memiliki tubuh yang baru bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkat tinggi cawan di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang telah diserahkan bagi kita semuanya, dicurahkan sampai habis, sehingga oleh darah itu kita menjadi sembuh, oleh darah itu kita memperoleh kehidupan dan disucikan oleh darah itu sendiri. Dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk kematianmu di atas kayu salib, menyebabkan kami semuanya menerima anugerah yang luar biasa, sehingga kami menjadi pribadi yang diselamatkan. Kami ditebus, dosa kami diperdamaikan oleh Kristus Yesus kepada Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberikan kepada kami satu kodrat kebenaran yang luar biasa, kodrat ilahi. Kami berdoa terus-menerus supaya hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa buat jemaat kami yang memiliki pergumulan di bidang usaha, baik mitra, baik sponsor hari-hari ini. Ya Tuhan, ketika mereka sedang memulai lagi sebuah bisnis mereka setelah pasca PSBB ini, Tuhan, kami berdoa, Tuhan, Engkau memulihkan keuangan jemaat kami, Engkau memulihkan keuangan mitra kami, sponsor kami. Tuhan, memulihkan produktivitas mereka, transaksi jual beli bisa berjalan dengan baik, sehingga keuangan mereka bisa kemudian dipulihkan lagi. Dan kami berdoa supaya ada kemajuan-kemajuan di bisnis mereka, dan tangan Tuhan memberkati atas mereka. Memberkati juga jemaat-jemaat kami yang memulai sebuah usaha baru, jemaat-jemaat kami atau teman-teman rekan sponsor kami memiliki usaha baru. Tuhan, Engkau memberkati dan berikan Tuhan mitra-mitra yang baik, marketing yang baik, sehingga pada akhirnya jualan mereka dan produktivitas mereka yang baru itu makin hari makin melaku, dan mereka makin memperbesar
bisnis mereka Tuhan. Memberkati para dokter, suster terus-menerus memberkati supaya mereka terhindar dari COVID-19 ketika mereka menangani pasien COVID-19. Memberkati juga Tuhan untuk kedisiplinan masyarakat Indonesia supaya mereka menjaga kedisiplinan sehingga mereka tidak terpapar COVID yang makin hari makin naik jumlahnya di hari-hari ini. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Berikan kepada mereka semuanya kesadaran bahwa COVID-19 bukan rekayasa tetapi sesuatu yang real sehingga mereka semuanya bisa mewaspadai dan menjaga diri dengan protap-protap kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Memberkati Tuhan antivirus yang sudah ditemukan dan akan diproduksi. Tuhan, Engkau campur tangan di sana supaya akhirnya ketika produktivitas virus ini tidak dipakai untuk Tuhan menyulitkan masyarakat sehingga seluruh bangsa Indonesia ini juga bisa mendapatkan antivirus itu. Terima kasih. Memberkati juga Tuhan untuk pemerintahan dan bangsa negara kami. Tuhan, Engkau pulihkan bangsa negara kami, jadikan negara bangsa kami adil, makmur, sejahtera sehingga masyarakat Indonesia benar-benar menikmati berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Indonesia ini menjadi satu negara yang Kau cintai dan berikan anugerah sesuai keselamatan banyak terjadi di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Maroke, dari pulau demi pulau, gunung demi gunung dan semua daerah-daerah Indonesia Engkau jamah masyarakat Indonesia supaya anugerah keselamatan dapat dinyatakan dan mereka menikmati sehingga mereka menjadi pribadi yang ditebus dosanya dan memberi dan diterima secara pasti oleh Bapa di surga. Tuhan memberkati presiden kami, berikan hikmat marifat bersama jajaran kementerian untuk mengurai masalah-masalah baik itu imbas COVID ini yang terhubung dengan krisis di bidang kesehatan dan krisis di bidang ekonomi. Tuhan, Engkau memberkati supaya ada pemulihan yang luar biasa. Tuhan memberkati juga pemerintahan daerah supaya mereka semuanya bekerja keras untuk menuntaskan masalah COVID dan kesejahteraan kekurangan di bidang-bidang ekonomi. Tuhan, Engkau memberkati kekuatan kesehatan presiden kami, jauhkan dari mara bahaya sebab setiap rancangan-rancangan jahat apapun juga yang ditujukan kepada beliau. Tuhan, Engkau mematikan, Tuhan, Engkau tangkap mereka semuanya dan supaya akhirnya presiden kami dijagai. Berdoa untuk pemerintahan kami di wilayah Cipanas, berkati bupati, camat, berkati RW, berkati RT, berkati kepala desa dan lurah. Tuhan, Engkau memberkati supaya mereka semuanya takut akan Tuhan dan mereka bisa menjadi pribadi pengayom masyarakat dan melayani masyarakat dengan baik. Berkati ekonomi di wilayah Cipanas, baik itu agrowisata, agrobisnis, niaga, perhotelan, baik itu juga Tuhan berhubungan dengan pertanian, peternakan, perkebunan, juga perikanan, semua bidang-bidang yang disentuh yang usaha di wilayah Cipanas Engkau pulihkan dan buatlah Cipanas ini mengalami perbaikan ekonomi. Tuhan memberkati juga untuk kerinduan gereja kami memiliki sebidang tanah dan gedung. Tuhan, kami tahu, kami rindu untuk memiliki supaya proses sentralisasi atau proses untuk pemuritan, kelas-kelas yang dapat kami pakai untuk memuridkan jemaat bisa berlangsung dengan baik dan kami bisa membangun strategi-strategi juga pelatihan-pelatihan yang bukan hanya berhubungan dengan bidang-bidang rohani tapi juga bidang entrepreneur juga bisa berlangsung. Tuhan, Engkau yang punya seluruh alam semesta ini, Engkau bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dan kami berterima kasih Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami sebidang tanah, memberikan kami gedung sehingga pada akhirnya kami bisa beribadah bersama-sama. Kami bersyukur, kami berdoa untuk pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter jemaat kami supaya mereka semuanya makin cinta Tuhan, makin haus akan firman Tuhan, punya kerinduan untuk bersekutu dan diubahkan hidupnya sehingga kesaksian hidupnya menjadi kesaksian yang indah dan memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa doa-doa kami bukan hanya Engkau dengar tapi Engkau jawab. Akhirnya keluargaku yang kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tak bercacat celah di hadapannya. Kiranya segala berkat yang datang dari Kristus menyertai kita. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluar masukmu. Engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita, pulang dan bagikan berkat rohani, berkat jasmani kepada banyak orang sehingga mereka mengenal bagaimana kebaikan Kristus Yesus lewat hidup kita semuanya. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidup kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Mari berkumpul bersama-sama dan ingat, selalu jaga jarak, selalu menjaga sosial kita, selalu menjaga kewaspadaan supaya kita terhindar dari COVID-19 ini. Jagai keluargamu, keselamatanmu adalah keselamatan keluargamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.